imajinasinya supaya selalu diperhatikan sebelum kita belajar. Kebersihan kelas, keadaan kelas harus kita jaga karena kebersihan merupakan bagian daripada membuat kita rasa nyaman untuk belajar, ya kan? Ya, bagus. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa dulu. Sesuai dengan mata pelajaran kita selalu ada yang namanya KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Oke, siapa yang bisa bawa doa? Ya, silakan Kiren. Teman-teman, sebelum kita berdoa, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kepada kami, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga berakhir kami. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kiranya sudah bisa membawa kita untuk doa sebelum kita memulai pelajaran kita. Ya, selanjutnya Ibu mau lihat dulu siapa yang bolos, siapa yang sakit, siapa yang alfa. Ibu mau absen dulu ya. Nanti tolong dijawab ketika Ibu absen. Angelika? Ada Bu. Ya, bagus. Aaron? Ada Bu. Ya. Aurel? Ada Bu. Ya. Aurelia? Ada Bu. Kevin? Ada Bu. Christine? Ada Ibu. Ya. Cynthia? Ada Ibu. Cynthia? Ada Ibu. Ya. Glenn? Ada Bu. Ya, bagus. Kiran? Ada Ibu. Ya. Leonie? Ada Ibu. Bagus. Melita? Ada Ibu. Ya. Norma? Ada Ibu. Mana Norma? Ya. Richard? Ada Bu. Ya, bagus. Sarah ini? Ada Bu. Ya. Fania? Ada Ibu. Ya. Vira? Ada Ibu. Virginia? Ada Ibu. Ya. Dan terakhir Jaki? Ada Ibu. Ya, bagus ya semuanya hadir hari ini untuk kita bisa bersama-sama memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya sesuai dengan materi kita hari ini yaitu tentang, nanti aku sampaikan ya, kita tetap masih belajar pada KD 3.1 yaitu tentang menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, jadi lagu apa kira-kira yang cocok untuk kita memberikan semangat belajar untuk siang ini? Siapa bisa? Ya, bagus sekali Garuda Pancasila sesuai dengan materi kita. Siapa yang bisa memimpin kita lagu? Ya, silakan. Tepuk tangan dulu temannya. Oke, harus semangat. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Kapula pendukungmu, Trio
silakan Sam. Berdiri biar kawannya bisa lihat. Baca yang keras ya. 3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua 4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, bagus ya. Jadi KD kita hari ini adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah pengetahuan. Jadi kalau ada 3.1 untuk pengetahuan. Sementara keterampilannya yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan hari ini adalah apa? Kita bisa menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, oke. Selanjutnya. Indikatornya siapa yang bisa baca? Ya, silakan saya. 3.1 menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. 4.1 melakukan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi hari ini inilah tugas kita ya. Inilah akan kita bahas. Nah, seperti apa sih nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang nggak bisa kita lakukan? Nah, ini sebentar akan kita pelajari ya. Oke. Nah, tujuan kita belajar hari ini siapa yang bisa? Ya, silakan Kiran. Melalui penggunaan model problem based learning dengan bantuan media PowerPoint, video siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Kupang Timur mampu mendeskripsikan arti kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara dengan benar. Melalui penggunaan model problem based learning dengan bantuan media PowerPoint, video siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Kupang Timur mampu mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. Melalui penggunaan model problem based learning dengan bantuan media PowerPoint, video siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Kupang Timur mampu menelaah pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara dengan benar. Iya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Oke, jadi hari ini kalian kita sudah sama-sama mendengar ya. KD-nya apa, indikatornya apa, dan tujuannya apa. Kan gitu ya. Jadi harus sama-sama harus kita sama-sama lakukan. Kan gitu ya. Nah, sebelum Ibu menayangkan video yang akan kalian ambil nanti masalah-masalah apa sih yang ada di dalam video itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagus ya. Nah, satu hal yang mau Ibu sampaikan sebagai penguatan motivasi bagi kalian semua harus kita ingat. Pancasila itu merupakan dasar negara. Sebuah negara berdiri tentunya harus memiliki dasar. Karena dasar itu ibaratkan sebagai pondasi. Ingat, negara itu berdiri sama seperti berdiri sebuah bangunan. Jadi sebuah bangunan itu berdiri bisa tegak, bisa kuat, tentunya memiliki pondasi. Ingat, kalau ada tukang kerja rumah, dia buat pondasi, berarti ada apa di dalam? Dikorek lubangnya, ditaruh besinya, ditaruh batunya, sehingga berdirilah ini pondelnya supaya rumah itu kuat. Demikian juga sebuah negara harus ada yang namanya dasar. Kenapa? Apa alasannya harus ada dasar? Supaya negara itu bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Ya kan? Ada pegangan masyarakat itu, ada yang mengatur tata urutan. Ya, itu. Jadi dia mengatur lembaga-lembaga yang ada dalam negara itu tidak boleh keluar daripada Pancasila, karena Pancasila merupakan apa? Landasan ideologi bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, selain daripada itu Ibu mau kasih motivasi
video, Ibu akan membagikan kelompok dulu supaya bisa sama-sama kita lihat apa sih yang nggak boleh dilakukan, apa sih yang harus dilakukan, begitu ya. Nah, karena jumlah kalian 20, kita bagi dalam 5 kelompok, berarti satu orang berapa? Satu orang. Berarti kita hitung 1 sampai 4, yang nomor satunya nanti di sini semua. Oke, sudah ya? Oke. Nah sekarang tolong buat kelompoknya, silakan. Kemudian diperingatkan oleh ibunya. Namun bukannya mematuhi ketika diperingatkan, remaja itu malah tampak tak terima dan menjawab balik omongan orang tuanya. Remaja itu terlihat beberapa kali sempat mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Tidak cukup sampai di situ, remaja gak ada angkot itu bahkan sempat mendorong ibunya dengan kaki. Bahkan setelah ibunya pergi pun, remaja itu masih saja mengata-ngatai ibunya sambil tetap fokus bermain ponselnya. Tak ada warganet yang melihat kejadian itu kesal dan menghujat remaja yang dinilai gak ada akhlak itu. Banyak netizen yang menganggap remaja dalam video tersebut sebagai beliau beban keluarga. Ini dalam cerita apa? Bagaimana menurut kalian? Contohnya di mana ya biar nurut sama orang tuanya.
Inilah video amatir pelajar sekolah menengah pertama yang terlibat tawuran di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dapur Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lain yang berada di lokasi tersebut. Warga yang geram langsung membubarkan aksi tawuran ini. Sontak para pelajar pun langsung kocar-kacir usai dibubarkan. Dalam tawuran ini salah seorang siswa dikabarkan mengalami luka karena dikeroyok pelajar lain. Tawuran bermula saat angkutan kota yang dipenuhi oleh sekelompok pelajar tiba-tiba turun mengejar pelajar lainnya yang sedang berada di kawasan tersebut. Salah seorang pelajar pun sempat diamankan oleh sejumlah pedagang. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tawuran tersebut. Pasca sekolah tatap muka digelar, tawuran antar kedua kelompok pelajar di Sukabumi ini pun sering terjadi. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dari kelanjutan pembinaan Ini di tengah-tengah masyarakat ya.
nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang saya mau tanya, dari penayangan video tadi kelompok A, apa yang bisa kalian sampaikan? Silakan kelompok A. Berdiri. Oke. Perbuatan yang tidak menerapkan sila Pancasila di kehidupan masyarakat, sekolah, dengan bangsa dan negara. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Pada kehidupan keluarga juga ada ya nak, lupa tadi ya. Pada kehidupan keluarga seharusnya apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Siapa yang bisa? Ya, Harus menghormati orang tua. ya menghormati orang tua. Sementara di video tadi dihormati atau tidak? Tidak. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, menurut kalian apa hasil dari video tadi? Tidak menghormati orang tua. Selanjutnya apa lagi? Anak-anak sekolah yang tawuran di jalan. Ya, tawuran di jalan. Terus apa lagi tadi di sekolah itu? Yang remaja putri itu apa? Lompat dari jendela. Ada di antara kalian pernah seperti itu? Tidak. Lewat pagar pernah lompat kan? Tidak. Bagus. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ya, apa yang bisa kalian sampaikan di video ini? Dan video tersebut kita tidak boleh berbuat. Oke, tidak lagi diulang seperti yang ada di video. Terus apa lagi? Dalam kehidupan keluarga harus menghargai orang tua. Kan gitu, di sekolah tidak boleh bolos, lompat pagar dan sebagainya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4, ya, apa yang bisa disampaikan Jaki? Sesuai dengan video, masalah apa yang ada? Tidak boleh berfasilitas umum. Ya, tidak boleh merusak fasilitas umum. Itu anak remaja loh, anak remaja itu, anak SMP malah. Oke, apa lagi? Norma? Nah, kamu aja Norma, ayo. Ya, tidak boleh bolos saat pelajaran, apalagi perempuan. Nah, lompat dari jendela lagi. Terus Jaki, ngapain lagi? Apa Jaki? Apa? Ya,
diskusinya harus secara gotong royong. Materi ajarnya yang sudah ibu bagikan tadi di kalian ada di buku paket juga, di buku bahan ajarnya ada, di internet juga ada linknya tadi, bisa kalian lihat. Oke, ini kan untuk kelompok 1 ya? Oke, jadi bisa dilihat sesuai dengan langkah untuk mengerjakannya, lihat bergaris.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Siap presentasi? Siap. Ya, kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Oke. Jadi dengarkan bagaimana prosedur kita untuk melakukan presentasi. Jadi kita urutkan aja ya, nggak usah tarik lot ya. Jadi nanti kalau kelompok 1 menyajikan hasil diskusinya, berarti yang bertugas kelompok 2. Kelompok 2 sebagai moderator ya, untuk memimpin berlangsungnya diskusi penyajian bagi kelompok 1. Demikian juga kalau kelompok 2 menyajikan, berarti bertugas itu kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 penyaji berarti bertugas kelompok 4. Kelompok 4 penyaji berarti bertugas kelompok 5. Oke, secara bergiliran ya. Nah, siap bisa kelompok 2 sebagai petugas untuk penyajian kelompok 1? Ya. Kalau begitu kita mulai penyajian hasil diskusi kita sesuai dengan materi kita hari ini, sesuai dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan, sesuai dengan yang sudah tadi disampaikan oleh KD-nya, indikator dan tujuannya. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, silakan kepada kelompok 2 yang bertugas memimpin jalannya presentasi bagi penyajian kelompok 1. Silakan. Jangan lupa memperkenalkan nama dari kelompok mana, apa yang dilakukan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Siap. Kenalkan nama saya Kirani Giri, saya dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menjadi moderator untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat terserah. Ya, bagus ya moderator kita dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, kepada kelompok 1 sudah dipersilakan tadi. Silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami memperhatikan gambar Anda, maka argumentasi kami tentang upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta dalam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nomor 2, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam hubungan keluarga. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara lain sebagai
sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan. Kelompok 1 luar biasa dan dia bisa menjawab semua yang ditanyakan dari kelompok lain. Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah memuaskan atau sudah jelas bagi kelompok-kelompok yang lain? 2, 3, 4, dan 5? Sudah jelas? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan kepada kelompok 2 dan semoga kelompok 2 lebih semangat lagi dari kelompok 1 ya. Berikan aplaus bagi kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 sebagai petugas. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Saya dengan di sini, saya dan perwakilan dari kelompok 3 akan menjadi moderator untuk kelompok 2. Baiklah, kelompok 3 kelompok 2 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih kepada moderator untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami memperhatikan gambar yang ada, maka argumentasi kami tentang upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Nomor 2, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa. Dengan harapan kelak setelah lulus, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Kedua, patuh pada perintah guru. Ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Keempat, menghargai semua komunitas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, menghargai karya teman. Demikianlah hasil diskusi kami. Demikianlah penyajian dari kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menambahkan pertanyaan yang terkait dengan sila kedua kepada Pancasila. Berdasarkan sila kedua, Pancasila yang termasuk sifat keseluruhan budi manusia yaitu Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Berdasarkan sila kedua Pancasila yang termasuk sifat keseluruhan budi manusia, yaitu mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka kita berikan tepuk tangan kelompok 2. Oke, selanjutnya nanti kita berikan satu pertanyaan aja bagi kelompok yang lain ya. Ya. Oke, karena kita harus ada evaluasi lagi nanti. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk bertugas. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Saya Aurel Kandi, saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan menjadi moderator untuk kelompok 3. Bagi kelompok 3 waktu dan tempat yang bersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3
menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah kami memperlihatkan gambar yang ada, memperhatikan gambar yang ada, maka argumentasi kami adalah sebagai berikut. Tentang upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila pertama, yaitu yang pertama merupakan perwujudan dari pemahaman kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan, perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain sebagai berikut: A. Menghargai pendapat orang lain. B. Membantu teman yang sedang membutuhkan. C. Menghormati orang yang lebih tua. D. Menciptakan suasana pergaulan yang lebih sehat dan hikmat. Demikianlah hasil diskusi kelompok 3. Terima kasih. Demikianlah penyajian dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baiklah, kepada kelompok 1, waktu dan tempat kami silakan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sesuai sila ketiga Persatuan Indonesia yang merupakan wujud kedaulatan yang utuh yang semuanya bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, apa yang dapat kita lakukan sehingga hal tersebut bisa tercapai? Ya, bagaimana kelompok 3 bisa? Bisa. Ya, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab. Yang pertama, kita harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Yang ketiga, memelihara kepentingan dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keempat, mengembangkan persatuan atas Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan pergaulan dan persatuan dalam kesatuan bangsa. Yang keenam, mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1, sudah jelas jawabannya? Jelas. Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Ya. Baik, kalau tidak ada, demikianlah penyajian dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke ya, luar biasa ya. Semuanya sudah jelas yang disampaikan. Untuk kelompok 3 tadi, kelompok 1, 2, 4, dan 5 sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Oke, masih tinggal 2 kelompok. Silakan yang bertugas untuk kelompok 5. Yang bertugas kelompok 5 untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Sebagai siswa-siswa SMP, apa yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan nilai kerakyatan yang merupakan sendi demokrasi di Indonesia? Terima kasih. Ayo kelompok 4 bisa jawab pertanyaan dari kelompok 2. Ayo silakan. Sebagai warga negara tentunya kita memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Keputusan yang sudah diambil harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Pas. Oke, sudah paham semua? Sudah. Yang terakhir kelompok 5. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Siap. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjadi moderator untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kita siang ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Dan tempatnya kami kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
yang harus kita lakukan sesuai dengan nilai Pancasila. Terima kasih. Bagaimana kelompok 5 sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Satu, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku. 2, membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3, mencintai dan menghormati persatuan dan kesatuan bangsa. 4, mengakui kesamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa memiliki kepentingan. Suatu agama harus tulis dalam yang begitu. Bagaimana kelompok 4 sudah jelas jawabannya? Sudah. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke ya, presentasinya sudah selesai tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan, baik di dalam keluarga, sekolah, pergaulan, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, kalian luar biasa, kita tepuk tangan dulu semua. Dari yang sudah berjalannya diskusi, ya Ibu lihat, semuanya kelompok sudah bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, secara individu, Ibu lihat masih ada yang kurang semangat. Jadi, untuk selanjutnya lebih semangat lagi, lebih kerjasamanya ditingkatkan lagi. Ya, untuk berikutnya nanti jangan itu saja orangnya untuk presentasi, gantian lagi ya, bisa kan? Bisa. Oke, karena presentasi kita sudah selesai, sebelum Ibu memberikan kesimpulan, ya, saya mau tahu dulu siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Saya ingin menambahkan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, bahwa kita semua masyarakat Indonesia wajib berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada, baik di sekolah, keluarga, pergaulan masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya tadi kita sudah pernah hasil penerapan dari tiap kelompok, apalagi kita sebagai anak remaja. Kalau tidak dari sekarang, apalagi kita lakukan. Ya, bagus ya. Jadi kalau tidak dari sekarang sebagai siswa-siswi SMP, anak remaja kapan lagi waktunya? Ya kan? Ya, oke. Jadi selanjutnya saya berharap nanti kalian catat poin-poin penting dari hasil diskusi kita hari ini. Bisa kan? Atau ada lagi yang menambahi kesimpulan hari ini? Siapa? Oke, silakan Kiren. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok hari ini sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, bahwa setiap sila-sila Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik. Yang kedua, ciri khas atau karakteristik itu terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 3. Sila pertama mengatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Yang keempat, sila kedua bahwa kedudukan dan derajat manusia itu sama. Yang kelima, sila ketiga bahwa kita harus mendahulukan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, sila keempat bahwa sendi utama demokrasi Indonesia berdasar atas musyawarah dan kekeluargaan. Yang ketujuh, sila kelima adanya tujuan negara mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Kesimpulan dari kawan kalian yang dua sudah lengkap apa yang menjadi materi kita hari ini. Cuma sedikit Ibu mau sampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu mulai nilai karakteristik dari sila pertama sampai sila kelima, dan selanjutnya menyadari atau melakukan ya nilai-nilai Pancasila dari berbagai bidang kehidupan, baik di keluarga, sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa dan negara. Satu hal kita harus ingat bahwa Pancasila itu merupakan sistem etika. Pernah dengar etika? Kalau kita biasa melakukan kesalahan, orang bilang apa? Kurang etikanya, kan gitu ya. Jadi Pancasila itu merupakan sistem etika yang harus dilakukan oleh setiap individu dimanapun dia berada. Ya kan? Jadi setelah kita nonton video ini mulai dari A sampai selesai sekarang ini, saya mau bertanya dulu, sudah bisakah kalian bisa melihat mana yang tidak bisa dilakukan, mana yang bisa dilakukan sesuai dengan nilai Pancasila dan pelaksanaan prakteknya yang real dalam kehidupan kita?
Sudah bisa? Sudah bisa? Nah, sudah bisa? Bagus sekali ya. Selanjutnya, nah contoh itu jangan sampai lupa kita terapkan, kita laksanakan dimanapun kita berada. Ya, jadilah kita menjadi seorang yang memiliki atau menjadi manusia Pancasila. Ya, tentunya salah satunya ya tentu selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, saya kira bisa. Ya, oke. Jadi itu saja karena kesimpulan dari kawan kalian sudah selesai tadi ya, sudah banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan ya. Nah, jadi itulah materi kita hari ini ya, materi kita hari ini tentang menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan ya. Sudah selesai. Nah, namun sebelum kita akhiri materi kita, Ibu hanya mau menyampaikan ya, pertemuan kita minggu depan jangan lupa dalam 1 minggu ini belajar di rumah. Pertemuan kita minggu depan itu kita masuk bab 2 tentang apa? Menumbuhkan kesadaran tentang peraturan perundang-undangan ya. Selanjutnya tugas atau PR di rumah dalam 1 minggu ini adalah lihat di buku atau bahkan ajar ya, halaman 17 aktivitas 1.4 ya. Nanti silakan kalian. Oke, bisa? Bisa. Dan sebelum kita tutup dengan doa, nah Ibu mau evaluasi dulu. Ini terakhir ya, terakhir. Jadi Ibu mau evaluasi dulu sejauh mana kalian paham, sejauh mana kalian mengerti. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, dikerjakan ini kuis dikerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Ya, silakan langsung dikerjakan, dikumpulkan nanti Ibu nilai. Sampai di mana pemahaman kalian pelajaran kita hari ini? Ibu mau lihat? Oke. Silakan langsung dijawab ya. Kerjakan sesuai dengan pelajaran kita, apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, sudah selesai?
dalam bab 2, termasuk bab 2 menunjukkan kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan